Kalian tahu nggak, ada satu rahasia di dunia ini yang berdampak besar bagi seluruh umat manusia di planet ini. Satu rahasia ini menyebabkan orang yang miskin akan tambah miskin. Sedangkan mereka yang mengerti rahasia ini justru tambah kaya. Rahasia itu bernama... Mungkin ada banyak yang tahu apa itu inflasi. Tapi, jadi rahasia adalah cara kerja dari inflasi itu sendiri. Di sekolah, kita diajari kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bahkan, ketika diajari kalau inflasi itu dianggap normal sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi. Tapi, buat orang yang sadar, mereka akan paham kalau inflasi adalah cara petinggi ngambil uang kita. Karena coba bandingin, kenaikan gaji UMR itu jauh lebih kecil daripada kenaikan harga pokok yang setiap hari kita konsumsi. Kayak beras, cabai, tomat, bahkan sampai biaya pendidikan. Kalau kita lihat, kenaikan UMR itu kenaikannya sangat kecil banget dibandingkan dengan inflasi pendidikan yang nilainya 15-20% per tahun. Padahal, kalau kita lihat inflasi yang dari pemerintah, nilainya selalu di bawah 7%. Tapi masyarakat rasional yang langsung kenaikan itu nggak 7%. Karena mata kita ditutupi sama data yang kesannya transparan, yang bisa kita lihat di internet. Padahal, kita rasain nggak begitu. Makanya banyak orang yang merasa udah kerja puluhan tahun, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Iya, karena mereka udah kerja mati-matian, tapi kenaikan gaji mereka justru diambil sama inflasi. Uangnya di rekening memang bertambah, tapi processing powernya itu loh yang berkurang. Menurut gua, ini adalah salah satu alasan logis kenapa banyak manusia itu didesain untuk menjadi miskin. Dan gua rasa pengetahuan ini memang nggak semua orang paham. Karena kalau kata Henry Ford, seandainya masyarakat mengerti sistem moneter dan perbankan, akan ada revolusi besar sebelum besok pagi. Tapi di video ini gua akan membuktikan ke kalian yang pengen mengerti hal ini. Gambar sedikit dari inflasi, ini jadi ilusi kenapa uang kita semakin berkurang. So, bersiaplah untuk mengerti situasi yang sebenarnya. Konsep uang itu punya sejarah yang panjang. Kalau di zaman dulu, uang itu berkaitan dengan aset yang berwujud, kayak emas atau perak. Fungsinya, supaya nilai uang itu stabil, nggak naik turun. Sistem ini dikenal dengan gold standard, dan sistem ini digunakan secara luas sampai ke abad 20. Analogi sederhananya, dari gold standard ini, ibarat setiap baju yang dijual, itu harus ada celananya. Nah, begitupun uang pada saat itu. Setiap satu uang yang dicetak, itu harus ada emas yang menjamin nilainya, supaya stabil dan tidak naik turun. Sehingga, negara pun nggak bisa memanipulasi nilainya. Cuma, kekurangan dari sistem gold standard ini adalah pasokan emas yang terbatas. Jadi kalau sistem ini masih dipakai, jumlah uang yang beredar itu ya terbatas juga. Makanya, dari awal abad ke-20, banyak negara-negara mulai ninggalin sistem gold standard ini. Dan mereka mulai berpaling ke sistem uang fiat, yang sama sekali tidak ada backupnya. Berwujud kayak emas tadi. Jadi cuman backup kepercayaan kita ke pemerintah saja. Dan makanya kenapa namanya uang fiat. Fiat itu kalau kita terjemahin dari bahasa Latin ke Inggris artinya ya udah biarin aja. Jadi kita sepakat kalau uang kertas itu ada nilainya. Cuman modal kepercayaan. Walaupun itu nggak ada backup apapun kayak sebelum yang dipakai emas, perubahan ini memberikan kebebasan bagi negara untuk mengelola kebijakan moneternya. Tapi masalahnya uang fiat ini nilainya bisa naik, bisa turun sesuai keadaan ekonomi. Nah, karena backupnya adalah kepercayaan kita ke pemerintah, berarti mereka bisa mengontrol peredaran uang yang mereka mau dengan cara mengatur suku bunga. Yang sebelumnya uang nilainya stabil 1:1 sama aset yang lain, sekarang naik turun. Nilainya justru bisa diatur sama pemerintah. Sejak itulah, uang yang kita pegang sekarang nilainya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu dan ngebuat harga barang akan terus naik. Dan inilah yang dimanfaatkan inflasi. Kalau kita lihat data inflasi yang pemerintah kasih, nilainya pasti di bawah 7%. Atau kalau angka harapan untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi itu bagusnya di kisaran 2-3% per tahun. Tapi, apakah inflasi naiknya cuma segitu? Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, kalau nilai investing pemerintah yang pemerintah kasih itu adalah hasil gabungan dari indeks harga konsumen atau kalau di US namanya CPI. Ini ibarat satu keranjang yang menampung barang-barang yang kita konsumsi setiap hari, kayak makanan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Kalau kita lihat, inflasi energi sendiri itu sebesar 16% per Oktober 2022. Padahal tiap detik aja kita butuh listrik. Atau yang pasti kita konsumsi setiap hari deh, kayak beras begitu. Beras itu naiknya bisa 12% dalam setahun. Coba bayangin, inflasi energi 16%, beras 12%, pendidikan 15-20%. Tapi angka yang dikasih pemerintah nilainya cuma di bawah 7%. Jadi seolah kelihatan kecil, tapi yang kita rasain naiknya itu gila-gilaan. Nah, kenapa nilainya bisa kecil? Akan inflasi itu sendiri. Inflasi itu angka rata-rata gabungan dari indeks harga konsumen, makanya kelihatannya kecil. Ibaratnya nih, barang A naiknya 10%, tapi barang B naiknya cuma 3%. Berarti rata-ratanya adalah 6,5%. Dan angka itulah yang dikasih ke kita. Sedangkan,
Bisa aja barang yang naiknya lebih tinggi itu lebih sering kita konsumsi daripada barang B tadi. Makanya kelihatan inflasi itu kecil, tapi yang kerasa bagi kita itu jauh lebih mahal. Pengetahuan ini nggak banyak orang sadar. Mereka kerja mati-matian puluhan tahun tapi kondisi hidupnya gitu-gitu aja. Cuma naik sedikit banget. Padahal uang itu dicetak pakai angin. Karena uang yang mereka tabung dari penghasilan nilainya semakin turun. Mereka cenderung tidak setinggi kenaikan inflasi. Makanya banyak keluarga yang anaknya itu nggak bisa kuliah. Makan seadanya asal bisa makan. Susah beli rumah dan lain-lain. Sebenarnya, di kelas ini nggak cuma berdampak ke karyawan atau pekerja doang, tapi pengusaha juga bisa kena. Misal, lu punya restoran yang dalam setahun pendapatannya ada 1 miliar. Nah, di tahun berikutnya naik 10% nih, jadi 1,1 miliar. Kalau real inflasi adalah 10%, berarti omsetnya itu 10%, berarti stagnan. Itu malah turun daripada tahun sebelumnya. Secara nominal rekening, memang angkanya 1,1 miliar rupiah. Tapi processing powernya itu yang diambil dari inflasi. Inflasi itu bukan harga barang yang naik, tapi nilai mata uang yang berkurang. Sehingga barang itu menjadi mahal. Jadi, kita nggak akan bisa sekedar melihat angka yang pemerintah kasih gitu aja. Tapi coba datang langsung ke pasar atau lihat harga-harga properti. Karena di situ banyak contoh dari nilai inflasi yang sebenarnya terjadi. Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang hidupnya pas-pasan, kenaikan harga barang-barang yang mereka konsumsi sehari-hari itu berasa walaupun naiknya cuma 5-10%. Sehingga mereka kehilangan kendali atas daya beli mereka. Mereka cenderung mendapatkan pekerjaan yang kenaikan upahnya nggak bisa mengkompensasi kenaikan harga dan kebutuhan. Jadi mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa tabungan, nggak mampu memenuhi kebutuhannya. Makanya sampai-sampai mereka harus berhutang. Sehingga mereka nggak punya dana darurat di saat ada kebutuhan mendadak. Dan karena semakin tinggi nilai notasi, berarti dari masyarakat semakin rendah. Masyarakat yang berdampak banget sama inflasi ini, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan gizi yang baik dan kesehatan, serta makanan berkualitas. Sehingga mereka rentan terkena penyakit. Akhirnya uang mereka itu habis untuk beli obat-obatan, bukan untuk beli beras. Makanya, salah satu dari penyebab kemiskinan struktural itu adalah inflasi itu sendiri. Lu kerja mati-matian, tapi nilai uangnya diambil sama inflasi. Elit global. Bahaya elit global ini. Apalagi kalau upahnya udah rendah, kena inflasi lagi. Jadi, lalu nggak bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak kamu. Keluar dari kemiskinan. Ada sebuah survei dari Bank Dunia terhadap 38 negara. Dan dari survei itu menyatakan kalau inflasi itu mengurangi nilai real harga upah minimum. Sehingga angka kemiskinan jauh lebih karena inflasi. Makanya, ya kenapa banyak orang-orang kaya yang investasinya itu aneh-aneh. Mulai dari jam tangan sampai lukisan. Karena return dari barang-barang itu naiknya jauh lebih tinggi daripada nilai inflasi tadi. Cuman masalahnya barang-barang itu cuma bisa dibeli sama mereka, orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang yang menengah atau ke bawah investasi yang mereka jangkau, ya paling deposito, reksadana, obligasi. Yang returnnya itu nggak bisa ngalahin real inflasi mereka. Gue nggak bilang itu buruk ya, tapi untuk menambah kekayaan, gue rasa itu kurang worth it. Kalau dibandingin sama realitas yang terjadi. Di dunia ini memang penuh dengan ilusi. Nilai inflasi yang dikasih 3-5%, tapi nyatanya harga barang naiknya lebih tinggi. Bahkan inflasi biaya sekolah pun ditulisnya beberapa, naiknya berapa. Itulah pentingnya berpikir kritis, supaya kita bisa bedain sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Sayangnya, di sekolah kita nggak diajari untuk berpikir kritis di luar dari kurikulum yang udah dirancang. Di sekolah, kita harus ikuti apa kata buku itu. A, ya harus A. Nggak boleh menentang tuh, kenapa harga A sama halnya kayak inflasi. Datanya 3%, ya harus 3%. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, dan mereka lebih sensitif dengan lingkungan sekitar, ya kita akan sadar nilainya lebih daripada itu. Makanya akan ada 1001 cara untuk mereka untuk membuat ilusi yang seolah-olah benar. Padahal nggak benar ya. Memang pembahasan inflasi yang gue bahas di video kali ini masih banyak yang belum dibahas. Tapi seenggaknya di video ini kamu bisa tahu kalau nggak semua informasi di YouTube ini bisa diterima begitu aja. Well, sekian dulu pembahasan video kali ini. Jika kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.